dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe. Thank you. Ini ada caleg atau ada calon atau ada orang yang menyalonkan diri menjadi caleg, tetapi dia tidak amanah, dia tidak jujur, dia curang orangnya. Maka begitu dia mencoba membeli suaramu, ya, dengan beras, kaos, uang, maka katakan tidak. Aku orang yang merdeka, aku orang yang berdaulat. Bawa pergi uangmu. Dan insya Allah kami bukan hanya teori. Hari ini kami kirim 75 tangki air untuk menghilangkan dahaga, haus bangsa rakyat Indonesia. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, sahabatku, subscriber, viewer dimanapun berada, yang semoga selalu berada dalam keberkahan, kesehatan, dan penuh dengan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini alhamdulillah masih diberikan kesempatan dan sehat sehingga bisa membuat konten kembali. Ya, tadi kita dengar pekikan seorang Gus Nur di Wonogiri yang mengadakan perayaan upacara bendera, ya, NKRI, ya, nasionalisme. Kita saksikan bahwasanya beliau mengirimkan tangki-tangki air ke Wonogiri. Inilah bentuk pengabdian kepada bangsa, yang mana Gus Nur ini adalah nasionalisme dan NKRI sejati, saudaraku, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas dari apa yang ada dalam persoalan-persoalan yang membelit beliau, ya, dari mulai awal dakwah sampai sekarang ini, ya, ini adalah konsekuensi perjuangan. Saya pernah bilang kemarin, ini adalah suatu konsekuensi perjuangan dari sosok Gus Nur, ya, dan dia sudah ada di makomnya, ya. Tapi kalau saya menasehatkan, ya, bahwasanya banyak umat yang masih perlu Gus Nur ini, ya. Jadi kalau bisa Kang Gus Nur ini seharusnya rada-rada lembut, ya, dakwahnya, ya, tidak terlalu membuat kuping pemerintah panas, ya, atau mungkin keluar dari menabrak, ya, pemerintah menabrak NKRI, ya, sehingga berurusan dengan hukum atau menghujat atau apa namanya, membuat statement yang bisa dijerat oleh hukum. Karena bagaimanapun sosok Gus ini diperlukan umat, ya, tatkala di luar, ya, di luar penjara, ya, beliau berkarya, ya, untuk umat ini. Banyak umat tertolong, itu tidak bisa kita nafikan, ya. Kita tidak bisa tutup mata, ya, dengan apa yang dilakukan seorang Gus Nur ini, ya. Beliau banyak membantu umat. Sekali lagi banyak membantu umat, ya. Terutama mungkin daerah Malang dan sekitarnya, ya. Apalagi sekarang lagi membangun masjid di Songasari. Kebetulan saya orang tua di Malang, ya, Jawa Timur. Tepatnya di daerah dekat pasar Bunul, ya, Bunurjo di bawah. Ini sosok Gus Nur ini sangat berguna untuk umat. Maka aset bangsa, aset negara ini, ya. Karena beliau mempunyai apa namanya pengikut, ya, di medsos ini, mempunyai pengikut, mempunyai umat, dan kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya, ya, dari lisannya, itu bisa membakar semangat umat itu, ya. Motivator ulung beliau itu, ya.
Kalau saya masih belajar ya ngomongnya. Intinya seperti itu. Jadi andaikan saya seorang sosok menjadi Gus Nur ya, tapi kan enggak ya. Saya akan dakwah silent, dakwah dengan lembut ya, tidak menabrak rambu-rambu pemerintah sehingga terjerat hukum ya. Intinya mencari selamat namun membangun umat dari bawah ya, terus dan terus membuat pondok tahfidz, membuat pesantren gratis, membantu orang-orang yang susah dan lain sebagainya. Itu sangat berguna ya. Ya memang konsekuensi perjuangan seperti itu ya. Para ulama dulu pun banyak ditangkapin oleh pemerintah, oleh penguasa ya. Sesoleh apapun mereka akhirnya kena juga ya. Kalau di Indonesia ini mungkin dengan undang-undang IT kebanyakannya sekarang karena permainan di medsos ya. Ya, mudah-mudahan kita selamat ya dari fitnah medsos ini. Kita ambil yang baik-baik aja, yang buruknya kita buang. Sahabat subscriber, sahabat Tiwar ya, saya tidak akan banyak ngomong panjang lebar. Intinya apa yang dilakukan Gus Nur itu dari mulai merintis dia berdakwah ya, lalu sampai jadi tokoh nasional, beberapa kali tampil di reuni 212. Saya juga pernah ikut ya, yang waktu Gus Nur itu reorasi waktu itu ya, di 212 ya. Saya berangkat dari Tasikmalaya bersama rombongan naik bis. Dua kali saya ikut ya, sebenarnya 2 kali, yang satu naik mobil kecil ya bersama rombongan. Intinya umat Muhammad baginda Rasulullah SAW di Indonesia ini sangat banyak, mayoritas ya. Tentunya butuh pembinaan dari para ulama, para ustadz yang berkompeten ya di dalamnya ya, karena banyak sekali umat Islam ini ya. Tentunya perlu sosok-sosok yang mengayomi umat, membimbing umat ke arah kebenaran, mengobati umat yang sakit ya. Kalau dokter hati itu ya para ulama, para ustadz, para kiai yang mempunyai cahaya nur ilahi ya, dengan ilmunya ya. Kalau dokter itu dengan jarumnya menyuntik ya, mengoperasi dengan alatnya. Yang sakit tangan diobati tangan, yang sakit kaki diobati kaki, yang dokter mata, yang mata bagiannya THT, hidung tenggorokan kan, itu bagiannya telinga, THT telinga, hidung dan tenggorokan, itu bagiannya. Yang dokter gigi. Yang hati ini adalah para ulama, para kiai, para ustadz. Dan obat hati yang paling mujarab itu adalah Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW, atau disebut juga al-hikmah bimakna sunnah, kan seperti itu. Begitu sahabat yang saya terima ya dari para ustadz, para ajengan, para kiai. Marilah ya kita berpikir positif ya, kita selalu menyuarakan kebenaran, mendukung semua siapapun yang mengobarkan perjuangan kebenaran ini ya. Karena sampai kapanpun al-haq dan al-batil itu akan bertempur sampai dunia kiamat ya. Begitu sahabat ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rasulullah SAW pun ya, yang begitu Allah ya berikan keistimewaan, keutamaan kepada beliau ya, kecerdasannya di atas, paling cerdas Rasulullah, orator ulung ya, bicaranya subhanallah ya, paling hebat. Semuanya yang berada dalam Rasulullah itu sesempurna-sempurnanya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun banyak yang membencinya, banyak yang membangkangnya. Apalagi kita manusia yang bukan nabi, bukan rasul, bukan wali ya. Tentunya banyak salahnya, banyak hilafnya, banyak tidak benarnya. Manusia ini bukan malaikat yang selalu benar, bukan setan juga yang selalu salah.
Manusia itu mempunyai nafsu diberi oleh Allah, yang kadang nafsu ini mengajarkan kepada kebaikan, ya, mengajarkan kepada kesalahan, ya. Nafsu ini menggiring manusia untuk membelok dari agama Allah, ya, dengan nafsu ini ditumpangi oleh syaitan, ya. Ya, yang paling berat adalah setan manusia berbentuk manusia. Nah, setan ini dari dua jenis jin dan manusia, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Ya, setan ini dari jenis jin dan manusia. Yang paling berat itu adalah dari jenis manusia, ya. Kalau dari jenis jin mungkin dibacakan surat ayat ru'yah, ya, atau ayat kursi juga kabur. Tapi kalau dari jenis manusia, coba, ya, dengan banyaknya pornoaksi, ya, pornografi di medsos ini pun, ini adalah setan bungkelekan, sahabat, yang kita harus membentengi diri dari kesemuanya agar bersih hati ini, agar selalu istiqomah memperjuangkan kebenaran, ya. Mari kita buka mata, buka pikirannya. Ini adalah permainan yang belum selesai, ya. Terus dan terus akan ada manusia-manusia yang menyerukan kebaikannya, dan juga akan ada setan yang berbentuk manusia menyeru kepada kejahatan, karena ada suratnya, ada coretannya dalam Al-Quran, ya, bahwasanya setan itu berbentuk jin dan manusia. Berarti ada manusia yang menjadi setan, sahabat, sifatnya, ya. Kalau fisiknya ya manusia, tapi kelakuannya seperti setan. Seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesabaran, ya, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam perjuangan, dan kita doakan para ulama-ulama yang lurus, para ulama-ulama yang memperjuangkan kebenaran, para ulama-ulama pengibar bendera Allah, ya, pengibar bendera Rasulullah SAW, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, dibimbing oleh Allah untuk selalu lurus tegak di atas kebenaran, ya. Dan kita doakan, ya, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah orang-orang yang dolim, ya, orang-orang yang fasik, yang munafik, ya, dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya, ya, diberikan oleh Allah agar mereka kalah sekalah-kalahnya, ya. Barisan mereka luluh lantak, barisan mereka cerai-berai, ya. Ini kita berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Islam ini dimenangkan, ya. Al-Islam adalah tinggi, ya, alaih, ya, adalah tinggi. Islam ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama langit, agama samawi, ya. Maka harus tinggi di atas yang tinggi, setinggi-tingginya. Sempurna Islam ini, maka berhak, ya, maka kewajiban kita untuk memperjuangkan al-Islam ini sampai nyawa kita melayang, sampai habis masa umur kita, diambil oleh malakul maut. Amin, amin, ya Allah, ya amin. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dan kesabaran dalam memperjuangkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jujur, dia curang orangnya. Maka begitu dia mencoba membeli suaramu, ya, dengan beras, kaos, uang, maka katakan tidak. Aku orang yang merdeka, aku orang yang berdaulat. Bawa perjuangmu. Dan insya Allah kami bukan hanya teori. Hari ini kami kirim 75 tangki air untuk menghilangkan dahaga, haus bangsa rakyat Indonesia. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Ya Karimu Ya Rahmanu Ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Depokan Kusnardi itu jam berapa itu? Subuh nyampe sini. Alhamdulillah supirnya kuat. Jadi ganti-ganti blas. Kuat beliau, alhamdulillah. Nah, jadi sekarang sampai di Wonogiri. Kadang-kadang kita berpikir ya,